Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja puji syukur yang mana selalu kita agungkan, kita langitkan untuk orang yang beriman. Karena keyakinan itu menambah jelajah kita ke depan menjadi lebih gagah. Malam hari ini dulur, kita nongkrong tobat sinau bareng bersama Abah. Beliau adalah guru kami, abah kami, ayah kami, tempat sharing kami. Karena dengan beliau kami memahami etika anak kepada abah, anak kepada orang tua, anak kepada guru, dan anak kepada orang yang patut dimuliakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Malam hari ini memang spesial banget, malam Jumat. Tepatnya adalah memperingati hari Isra Mi'raj. Sejarah kita hafal, sholat 50 waktu kita dipangkas menjadi 5 kali, tapi masih ada yang dangtek. Insya Allah setelah ini tidak ada lagi. Dulur, saya ingin minta bacaan suratul Fatihah 3 kali. 1 kepada para yai, para ulama, para umarok, para waliullah, abah, bapak, ibu, mbak, kakek, dan kerabat kita yang sampun sumare. Dan yang kedua, kepada negara ini yang sebentar lagi punya gawe besar, gawe ini geden dan tidak bain-bain. Siapapun yang nanti memilih, yang terpilih, kita doakan, kita dukung bareng-bareng. Semoga beliau amanah menjadi kepemimpin yang memang patut wajib kita sengkuyung bareng-bareng. Yang ketiga, niat saya lan jenengan datang ke tempat ini saya yakin ada nilainya. Angka 0 hingga 10 monggo. Jenengan mau di angka 8 atau 9 atau 1 atau 2. Terserah panjenengan. Karena keniatan itu wajib digarisbawahi. Karena illallah semuanya nilai menjadi sempurna. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mbak Yunda. Halo. Di sini sampun kerawan beliau. Dan juga Mbak yang kemarin sudah dikubil tuh sama orang lain, bukan saya. Sinten? Rahasia. Oh. Aduh, tepuk tangan dulu semuanya dong, tepuk tangan. Wah. Dulur, kegembiraan malam hari ini wajib kita syukuri karena jenengan dan saya tampak lah ya. Tampak lahirnya dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah tekan jeruning kolbu panjenengan kula. Malam hari ini terima kasih kepada dulur-dulur yang sudah mensupport acara malam hari ini, yaitu ada KNK, Iksa, Relsa, Mbak Ning, Kopen, Kang Wahid bersama istri dan anaknya yang selalu jenengan nikmati hidangan kopi dan tehnya yang sudah beliau bikin. Dan juga Mas Budi, kameramen yang ada di depan panjenengan tadi yang sudah mendapatkan kebagian sedikit. Ada kacang hijau yang dibikin oleh istrinya. Oh ya, istrinya membuat kacang hijau. Dan Mas Feral, ada Mas Beni di samping sebagai soundman. Ada Mas Dwi, beliau ini relawan yang dibayar mahal. Cuma minta satu doanya, selalu sehat dan bahagia. Finansial Amin. Nomor 1. Nah. Yang keempat, yang berikutnya ada geprek Omni, ada juga donat Doni, ada juga para dulur-dulur yang sudah menyediakan tempat ini menjadi lebih nyaman. Tak lupa kita sebut samping kiri panjenengan si tenang akustik. Gimana tadi yel-yelnya? Oh lala. Oh lala. Dan di samping kiri kami seorang wanita yang nan solehah, beliau adalah paring asmo Ri
Ya. Rifa, Mbak Rifa. Dan juga dulu kita sapa dulu dari teman-teman yang sudah ikut live streaming. Ada dari Aceh, ada Mbak Ayu, ada Mas Yanto dari Pekanbaru, ada Mbak Ica, ada di Kalimantan Tengah, tepatnya Sampit. Ada juga Mbak Lia, ada di Kudus, ada Mbak Lia satunya lagi yang strong orangnya, Oh ada Mbak iya. Lia. Ada juga Mbak Yu Ima. Jangan disebut, nah, sebentar. Keceplosan nanti. Ada juga Mbak siapa lagi? Siapa lagi? Tantri. Ada Oh juga ya, terima Mbak kasih kepada Kang Tantri. Evan, Kang Deni, Kang Doni. Ada juga Kang Agung, Kang Hendi, ada juga Kang Reza. Ada juga lagi kita sebut banyak sekali. Ada yang ada di Kalimantan juga yang lagi mengerjakan proyek besar di IKN. Yaitu Kang Anas CS. Nah, Kang Anas Makfuri, beliau adalah sering tanya Kang Dur gimana santan delik? Keren Kang. Nah, doa kami kepada dulur-dulur yang ada di proyek sana lancar proyeknya dan aman, tidak ada kendala apapun. Dan Amin. juga malam hari ini dulur semua sudah kita lakukan. Sebelumnya masih kita tunggu satu session yaitu adalah tausiah dari beliau, satu Fatihah ya. J. Di daerah kami yang kemarin banjir di daerah kami gubuk karena tanggulnya belum kuat karena lebihnya air. Betul. Kalau saya bilang bencana, memang bencana. Ya, maka kita harus wajib alam ini kita jaga bareng-bareng, tidak hanya gubuk dan sekitar tapi yang lainnya. Wajib kita jaga dan jangan sampai apa yang kita kerjakan alam menagihnya. Kalau banjir begini kita susah semuanya. Betul Kang. Doa untuk yang lagi kena musibah, semoga kuat, bakoh, dan kita-kita yang di sini tidak hanya empati, juga kita wajib mensupport yang lainnya. Al-Fatihah. Amin, amin. Mbak Rifa, temanya malam ini langsung jenengan saja dah. Nggak usah kami-kami yang nyebut judul. Betul. Karena sudah Langsung kali Mbak menunjukkan Rifa. pukul 10 ini. Silakan Mbak Rifa. Sudah bisa pegang mic? Alhamdulillah. Kalau sudah Nggak pegang perlu mic, diajari ya Kang ya. agak perlu diajari karena udah matang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin, Allahumma amin. Bertepatan dengan malam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW, Pesantren Delik mengangkat tema mengenai tobat flash sale diskon 90%, di mana Nabi Muhammad SAW telah melakukan negosiasi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu yang tadinya kita sholat wajib 50 kali dalam sehari semalam menjadi 5 kali saja. Sungguh penawaran yang luar biasa hebatnya. Akan tetapi jika dibandingkan dengan ibadah kita yang masih kurang dan jarang, akan sangat malu kepada Nabi yang telah melakukan negosiasi. Oleh karena itu, mari kita kupas tuntas mengenai Isra Mi'raj bersama saya, Rifatul Maula, yang akan memandu berjalannya acara pada malam hari ini, dan bersama pembicara kita yang luar biasa, yaitu Abah Awal. Abah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Abah, hari ini kan kita memperingati Isra Mi'raj. Menurut Abah, ada hubungannya nggak sama judul malam ini? Abah mulai langsung. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوفاء. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة إذا صلحت صلح سائر عمل كله وإذا فسدت فسد سائر عمل كله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulillahil karim. Yang sama-sama kita hormati adalah pengurus pesantren Delik, para panitia malam Jumat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, penyebab tidak saya sebutkan persatu karena saya tidak hafal. Tapi yang jelas sekecil apapun kontribusi jenengan dalam acara setiap malam Jumat itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dalam Al-Qur'an diungkapkan innallaha la yudhi'u amala amilin minkum min dzakarin aw unsa. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal ibadah seorang hamba, laki-laki atau perempuan, sekecil apapun. Maka dalam Al-Qur'an juga diungkapkan wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan kita lakukan, kita akan lihat nanti di akhirat. Ya kan? Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, nanti di hari akhirat kita akan lihat. Terima kasih semuanya. Ya, apalagi yang tukang buat bubur kacang, Masya Allah. Bubur kacang itu semakin ditelan semakin masuk. Ya. Malam ini kita membicarakan tentang Isra Mi'raj yang relevansinya baginda Rasulullah itu mendapatkan diskon besar-besaran dalam masalah perintah sholat. Andaikan sholat itu diwajibkan 50 kali dalam satu hari satu malam, kira-kira kita ada kesempatan untuk nyambut gawe pora? Halo? Halo? Ada kesempatan untuk nyambut gawe pora? Enggak ono. Kenapa sampai kita diwajibkan 50 kali sholat dalam satu hari satu malam? Karena kewajiban kita sebagai manusia di bumi ini fungsinya apa? Kewajibannya apa? Untuk menyembah. Tidak saya ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah. Ya kan? Setan tidak diciptakan setan di dunia ini kecuali untuk menggoda. Ya Pak ya? Setan itu tidak pernah nganggur 24 jam. Sementara kita manusia tugasnya adalah untuk beribadah. Banyak beribadahnya apa banyak maksiatnya? Halo? Banyak maksiatnya apa banyak ibadahnya? Kalau begitu apa endi? Apa setan apa manusia?
Apa setan? Setan yang begitu taat saja terhadap perintah Allah, itu masuk apa? Masuk neraka toh? Ya Pak ya? Yang taat setia terhadap perintah Allah saja itu masuk neraka. Kira-kira semacam jenengan. Ya bukan saya ya, jenengan. Kira-kira gimana? Akan masuk surga? Pret. Nah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa, di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat ketemu dengan Nabi Idris, di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun, di langit keenam ketemu dengan Nabi Musa, di langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa hanya 7 diterima dijumpai oleh baginda Rasulullah? Sementara yang kita ketahui bahwa Nabi dan Rasul itu yang wajib kita ketahui ada berapa? 25. Kenapa hanya 7? Pernah disampaikan di Kupas tentang Isra Mi'raj itu? Oleh para yai di kampung? Pernah? Pernah? Jujur. Pernah? Belum. Nah, malam ini kita akan kupas. Kupas tuntas. Sengaja saya cepat datang ke sini, kita ngaji kita nanti sampai jam 1 malam. Mbak, kira-kira kalau kita ngaji sampai jam 1 malam, panjenengan puas apa enggak? Mbak, puas apa ora? Puas sangat, Pak. Puas sangat. Mbaknya saya tanya mbak. Puas, Bah. Puas? Nggih. Nek Mbak Yunda puas kalau sampai jam 1, sayanya yang lemas. Aduh, terus pripun, Bah? Suplemen, Bah. Hah? Suplemen toh, Bah. Tangkur boy. Karbohidrat ya. Di langit pertama nah ini ilmu, ini sangat ilmu dan tidak ada yang pernah ngupas itu, mohon maaf. Bukan saya karena hebat ya, memang hebat ya. Yang nggak ada yang nyanjung saya ya lebih baik saya sendiri kan. Boleh nggak? Boleh saja. Oh, sombong nih ya, enggak, bukan masalah sombong atau tidaknya. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu pakar di bidang pertanian. Nabi Adam. Kepakaran Nabi Adam di bidang pertanian diwariskan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Rasulullah apa saja yang ditanam oleh beliau, disiram atau tidak disiram, tumbuh subur. Salah satunya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanam pohon kurma yang kita kenal dengan kurma ajwa. Harganya kurma ajwa di Arab Saudi itu paling murah 100 real. 100 real itu 440.000. Sekilo. Di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam, beliau adalah pakar di bidang pengobatan, pakar di bidang kesehatan. Beliau adalah pakar dari di bidang kedokteran. Nabi Isa alaihi salam menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati. Nabi Isa. Itulah yang diwariskan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang disebut dengan pengobatan ala Nabi. Ya Pak ya, pengobatan ala Nabi. Pengobatan cara Nabi. Yang disebut dalam sebuah kitab
tibbun nabawi. Salah satunya pengobatan dari baginda Rasulullah adalah bekam. Bekam. Kalau ingin darah jangan lancar apa segala, kalau bisa udah terlambat, jatuh kan. Ya. Bekam. Kalau bisa jenengan supaya darah ini mengalir bagus, bekam, jangan sampai ada darah kotor. Di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu pakar di bidang sosial. Nabi Yusuf. Itulah yang diwariskan kepada baginda Rasulullah. Sehingga baginda Rasulullah ngopeni orang-orang ahlus sufah di emperan masjid baginda Rasulullah tidak kurang dari 300 orang. Setiap hari dikasih makan. Di suatu masa hanya ada satu gelas susu. Mau dibagikan kepada 360 orang. Terus bagaimana? Sayyidina Abu Bakar mau menuangkan susu itu, kata baginda Rasulullah, jangan. Nek jenengan nuangkan nanti nggak cukup. Orang umat sing liane. Baginda Rasulullah yang menuangkan susu itu 360-an orang cukup. Salah satu mukjizat baginda Rasulullah adalah air susu. Diwarisi dari mana? Diwarisi dari Nabiullah Yusuf alaihissalam sosialnya. Baginda Rasulullah bukan orang miskin. Baginda Rasulullah orang kaya raya. Yang sering saya sampaikan kepada jenengan, baginda Rasulullah jadi nabi dan rasul hanya 23 tahun. Tetapi beliau sebagai pedagang, saudagar 28 tahun. Dari usia 12 tahun sampai 40. 28. Nabi dan Rasul dari usia 40 sampai 63. Berarti 23 tahun. Jangan dibuang bukunya, bawa sini. Begitu warisan sosial yang diberikan kepada baginda Rasulullah. Pernah baginda Rasulullah mau beli jubah. Harganya 7 dinar. Sudah transaksi, sudah mau dibayar. Melihat orang fakir miskin. Akhirnya apa? Tidak jadi, dibatalkan. Duit ini dibagikan pada fakir miskin. Kira-kira jenengan begitu apa enggak? Jenengan begitu apa enggak? Pret. Mbak kira-kira gitu enggak? Mbak ini kacamata, pakai kacamata ini plus apa minus? Hah? Minus. Bagus. Sebab penjenengan kalau pakai kacamata plus, nanti kalau sudah punya suami, masuk kamar, gede banget ya gitu kan. Plus itu loh. Maksudnya ini pun sing gede napa neba? Nah, itu terserah. Ini loh. Pikiran-pikiran jenengan kok kotor banget itu loh. Kan kalau plus itu kan melihat sesuatu kan besar kan? Iya Pak ya? Hah? Lah ya makanya untung penjenengan pakai minus. Nek plus ketemu dengan suaminya di kamar, gede banget ya. Yang ketawa berarti pemikirannya masih agak kotor. Di langit keempat ketemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris alaihi salam adalah orang yang pakar di bidang pendidikan. Nabi Idris. Ada 4 nabi yang belum mati, meninggal sampai pada saat sekarang. Nabi Isa di langit, Nabi Idris di langit, Nabi Haider di laut,
Nabi Ilyas di daratan. Ada 4. Terus bagaimana keistimewaan 4 nabi yang belum meninggal tuh? Undang saya berikutnya. Ya kan begitu kan? Jenengan kalau ingin menjadi orang pintar, kalau ingin menjadi pintar, ijabahi Fatihah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Insya Allah akan pintar. Mohon maaf saya pamer ya, anak saya itu baru kemarin lulus S2 di Undip, sastra Inggris, IP-nya tidak ada di atasnya. S2, 3,95. Sastra Inggris. 3,95. Tapi kalau di UNES mungkin ada yang lebih tinggi. Mungkin 3,99 kali. Itu 3,95. Mau lanjut S3, sastra Inggris di Indonesia belum ada. Adanya di London. Saya bilang bikin paspor untuk pergi ke sana. S1-nya Brawijaya 3,98, S2-nya di Undip 3,95. Baru kemarin lulus. Ijabahi Fatihah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam. Ya. Ada yang dari Undip sini? Ada? Undip? Ya. Di kampus 2 juga itu, IAIN juga sudah Undip tuh. Universitas depan POM. Itu patung yang ada masuk ke Undip itu patung siapa itu? Patung di Ponorogo. Saya pernah sampaikan pada mahasiswa, patung di Ponorogo itu, ya, yang pakai kuda itu kalau mendengar azan dia menoleh. Mahasiswa orang ngandel, dia bilang, buktikan, coba kamu pergi ke sana menjelang zuhur. Kalau patung itu kalau mendengar azan pasti dia menoleh. Pergi berombongan ke sana, membuktikan omongan saya, azan zuhur menggema sana sini azannya. Pulang, Pak, ternyata nggak menoleh Pak patung di Ponorogo. Apa saya bilang? Kalau mendengar kan? Saya tidak mengurangi, tidak menambahi omongan saya. Jika mendengar, pasti dia menoleh. Ya patung yang nggak mendengar. Dibilanglah saya ngapusi apa segala macam. Ya kan? Dikonfirmasi kepada saya minggu berikutnya. Coba dengarkan omongan saya. Ada yang merekam omongan saya. Jika mendengar. Ini kan nggak benar. Di langit kelima ketemu dengan Nabiullah Harun alaihissalam. Nabiullah Harun pakar di bidang pertahanan. Maka baginda Rasulullah mendapat warisan dari itu. Baginda Rasulullah strategi peperangan, strategi pertahanan untuk melawan musuh. Baik orang-orang kafir Quraisy dan sebagainya. Amat sangat hebat. Karena warisan Nabi dari Nabi Harun alaihissalam. Di langit kelima ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu pakar di bidang politik. Pakar di bidang politik. Yang nyalek-nyalek itu bacakan Fatihah. Nabi Musa. Tapi tinggal berapa hari ini ya. Nggak tahu jadi apa enggak. Di langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam pakar di bidang perekonomian, pakar di bidang perdagangan.
Maka doa Nabi Ibrahim alaihi salam, Allahumma ja'al hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Perniagaan yang tidak akan rugi. Perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Nabi Ibrahim alaihissalam, pakar di bidang perniagaan. Setelah itu baginda Rasulullah SAW naik ke atas Sidratul Muntaha. Di atas dari Sidratul Muntaha menyambut perintah sholat. Tapi dalam perjalanan itu mas, perjalanan itu diperlihatkan malaikat Jibril tentang penghuni sorga. Dilihat baginda Rasulullah penghuni sorga itu adalah mayoritas orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Penduduk sorga mayoritas orang-orang miskin. Jadi penjenengan kalau mau masuk sorga jadi orang miskin. Cepat masuknya. Saya pernah contohkan di sini. Orang kaya dengan orang miskin ketika masuk ke mall, orang-orang kaya itu akan keluar mall, itu pasti dihitung toh. Ya Pak ya, di kasir. Ya toh. Baru keluar. Orang miskin mutar di mall, keluar ditanya enggak? Ditanya enggak? Enggak ditanya. Karena dia enggak beli apa-apa. Ya kan? Itu perumpamaan. Sementara orang kaya karena dia bawa duit, ya kan? Ada kesempatan untuk beli apa aja keluar. Yang terakhir Mbak, Mas, yang terakhir masuk surga itu adalah orang kaya. Jangan masih mau jadi orang kaya? Masih? Terakhir loh masuk surga. Pret. Sudah saya contohkan tadi orang miskin nyoh masuk itu. Masih tetap mau jadi orang kaya? Kamu kira jadi orang kaya itu enak? Mbak pilih mana? Pilih orang kaya tapi sakit-sakitan. Atau pilih yang melarat tapi sehat. Pilih yang mana Mbak? Yang kaya? Akeh tunggale. Ada mahasiswa di salah satu universitas swasta tempat saya mengajar. Ya, pernah saya mengajar di sana. Swasta itu, saya sampaikan begitu, Mbak, pilih yang kaya tapi sakit-sakitan atau pilih yang melarat tapi sehat? Pilih kaya meskipun sakit-sakitan, Pak. Kaget saya. Loh kenapa? Kalau dia mati, saya dapat warisan. Ya Allah, matre amat. Hah? Kenapa? Realis. Kemudian menoleh lagi baginda Rasulullah ketika perjalanan di atas Sidratul Muntaha, menoleh lagi di sebelah kiri ternyata penduduk penghuninya adalah mayoritas perempuan. Mayoritas penghuni neraka itu adalah perempuan. Hadisnya pun juga demikian. Saya masih coba yang banyak ikut pengajian majelis taklim itu laki-laki apa perempuan? Banyak perempuan kan? Iya. Laki-laki bah. Kenyataannya di sini laki-laki bah, perempuannya sedikit. Oh gitu ya? Nggih. Enggak yang pada umumnya loh.
Di sini kan nggak umum kan. Mriki garangan sedaya, Pak. Pada umumnya majelis-majelis taklim itu adalah perempuan. Pada umumnya yang suka menyumbang sana sini itu apa? Laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang sering menengok orang-orang sakit siapa? Perempuan. Oh, laki-laki mana? Perempuan. Mohon maaf Mbak. Di dalam Al-Quran yang ada suratnya tentang perempuan apa? Suratun An-Nisa. Ada suratul Rijal? Enggak ada. Suratun Nisa. Artinya begitu saja, begitu saja, begitu aja, begitu hebatnya wanita, itu saja banyak yang masuk neraka. Padahal yang paling berat menanggung beban kehidupan berat tuh laki-laki apa wanita? Perempuan yang mengandung 9 bulan mengandung, melahirkan. Kenapa? Laki-laki yang membiayai. Apa kamu punya duit? Betul jenengan yang membiayai, tapi itu adalah rezeki istrimu. Melalui perantaran jenengan. Rezeki anakmu. Melalui perantaran jenengan. Apa jenengan membiayai? Pret. Perempuan yang melahirkan. Kira-kira kita hidup di dunia ini kalau tidak ada perempuan, tidak ada wanita, kira-kira ada nggak kita di dunia? Nggak ada. Ayo. Kenapa? Begitu hebatnya perempuan itu. Apakah kira-kira ada jenengan di dunia ini tanpa ada perempuan? Nggak mungkin. Masya Allah. Taruhannya ketika melahirkan itu adalah nyawa. Hah? Sepakat? Nyawa. Setelah itu menyusui. 2 tahun. Kalau ingin mengetahui derita seorang ibu mengandung. Jenengan pakai rangsel sajalah. Rangsel yang isinya batu di belakang. 9 bulan. Hah? Untuk mengetahui begitu susahnya. Kenapa Mas? Hah? 9 bulan jenengan rangsel batu. Ya, jalan atau tidur batu aja di belakang rangsel itu. Kira-kira apa ya? Itu yang dialami seorang perempuan. Berat. Berat mana? Berat laki-laki apa perempuan? Berat perempuan, laki-laki Pak. Itu yang saya gambarkan tadi itu. Hah? Maka kita berbanggalah kita sebagai laki-laki. Dan perempuan Masya Allah. Sakit. Setelah dia pun melahirkan bla 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 bla, penjenengan cari wedok meneh. Cari wedok meneh. Bentar ya Mas, ini ada sangat penting. Hah. Kemudian ya itu perempuan. Maka hati-hati mbak-mbak ya. Penghuni yang banyak di neraka itu adalah perempuan.
Padahal bebannya perempuan lebih besar, lebih banyak. Tadi yang saya katakan tadi semuanya itu. Kenapa perempuan lebih banyak dari mereka? Karena faktor apa? Ya kan? Ketemu dengan mbaknya di kampus. Anu loh Jeng, apa cecica? Apa cecica? Oh baru tahu ya. Ini karena kita puasa bulan Ramadan. Ini karena kita puasa ya Jeng. Nanti kita di musola, di masjid saja. Kita akan ceritakan si A itu. Gok, minum langsung ke kata orang tuanya. Mau kemana mbak? Mau ke masjid, iktikaf. Iktikaf padahal menceritakan aibnya orang lain. Kalau mbak sini sih enggak. Artinya enggak beda. Nah, kemudian baginda Rasulullah menyambut perintah sholat turun ke langit ke-6. Nabi Musa mengatakan, "Madza fa'alallahu bika ya Muhammad?" Apa yang dibebankan dan diwajibkan kepada kamu wahai Muhammad? Qad faradani khamsina salatan. Kami telah diperintahkan 50 waktu untuk sholat. Terus Nabi Musa mengatakan, "Irji' ila rabbika ya Muhammad." Kembali kamu kepada Tuhanmu untuk minta diskon. Turun, naik ke atas, dikurangi 5. Pergi lagi kamu wahai Muhammad, umat kamu tidak kuat. Saya, kata Nabi Musa, sudah diperintahkan melakukan sholat begitu. Saya perintahkan kepada umatku tidak mampu. Apalagi umat kamu wahai Muhammad, umat yang lemah. Bolak-balik. Itu ada di dalam kitab Sahih Muslim. Saya pernah baca. Sampai 5 kali bolak-balik sudah. Terus kata Nabi Musa alaihissalam, pergi lagi kamu wahai Muhammad. Umat kamu tidak kuat. Saya sudah malu kata baginda Rasulullah bolak-balik. Terus Allah berfirman, betul wahai Muhammad 5 kali, tetapi pahalanya sama dengan 50 kali. Andaikan kewajiban itu 50 kali dalam satu hari satu malam, sempat pacaran enggak? Sempat kuliah enggak? Sempat nyambut gawera? Enggak sempat. Ayo. 50 dibagi 24, berapa? 50 bagi 24 berapa? Halo? Berapa? Matematikanya kok lemah banget kalian semuanya. Berapa? Hah? 2,2. Artinya dalam 1 jam itu, ya kan? Sholat. Terus enggak ada sempat. Nah, coba 5 rukun Islam yang diterima baginda Rasulullah melalui perantara malaikat Jibril ada 4. Ya kan? Puasa syahadat, puasa, zakat, haji melalui malaikat Jibril. Tetapi sholat langsung baginda Rasulullah SAW menyambutnya kepada baginda Rasulullah. Begitu kan? Kenapa sampai sholat? Tanpa melalui perantara. Hanya malaikat Jibril mengantarkan saja. Tapi di atas Sidratul Muntaha, malaikat Jibril nggak mampu. Baginda Rasulullah SAW menyambut perintah sholat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Itu mukaddimah baginda Rasulullah, penghormatan kepada Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu. Yang jelas ada di dalam ketika tasyahud itu, tahiyat itu. Nah, kemudian selanjutnya baginda Rasulullah SAW ya sholat 50 waktu. Kemudian kenapa sampai sholat diterima di atas Sidratul Muntaha?
Karena sholat itu yang paling banyak rukunnya. Sholat yang paling banyak rukunnya. Puasa hanya 2 rukunnya. Zakat hanya 2 rukunnya. Haji hanya 6 rukunnya. Syahadat hanya 2 rukunnya. Tapi sholat ada berapa rukunnya? Ada 13. Maka pantas hadis Rasulullah yang pertama kali dihitung di hari kiamat adalah sholat. Nek sholat te ape, maka seluruh ibadah dikategorikan ape. Tapi sayangnya sholat jenengan ini banyak bolongnya. Coba ngacung, yang bolong banyak bolong sholatnya, ngacung, jujur. Ah, tuh 1, 2 di belakang, 3, 4, ini depan. Jujur. Mbak, jujur. 1, sering bolong kan? Dan memang Mbak bolong kan? Ayo, penjenengan ini loh. Negatif sekali gitu loh. Ya Allah, pikiran jenengan kok hitam sekali gitu loh. Sholat. Sholat yang pertama kali dihitung di hari kiamat. Kenapa sampai sholat? Karena sholat tidak mengenal kaya atau miskin. Beda dengan zakat, beda dengan haji. Bagi orang yang mampu. Sholat tidak mengenal apakah dia musafir atau dia mukim. Beda dengan puasa. Bagi orang yang musafir boleh tidak puasa. Sholat tidak mengenal apakah dia sehat atau sakit. Beda dengan puasa. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Sholat tidak mengenal apakah dia rakyat atau pejabat. Semuanya wajib sholat. Sholat kalau tidak bisa berdiri, berduduk. Tidak bisa berduduk, berbaring. Tidak bisa pakai isyarat. Tidak bisa berwudu, diwudukan. Tidak ada air, pakai tayamum. Intinya, tidak ada alasan tidak sholat. Jangan main-main. Maka pantas kalau baginda Rasulullah SAW bersabda, "Alimu auladakum as-shalah." Ajarkan anak kita sholat ketika usia 7 tahun. Dan pukul anak ketika usia 10 tahun tidak sholat. Begitu hadis Rasulullah. Anak saya di pesantren, anak nomor 3, ragil. Pulang karena distrap oleh gurunya. Gara-gara nggak sholat subuh. Pulang dia. Kata abangnya, emasnya, yang Mbah Rep, "Kenapa pulang, Dek?" "Aku distrap kok, Bang." "Kenapa kamu distrap?" "Aku gara-gara nggak sholat subuh kok, Bang." Hadis Nabi bagaimana? Hadis Nabi usia 7 tahun itu kalau tidak sholat diajarkan usia 7 tahun. Usia 10 tahun kalau tidak sholat dipukul. Usia 10 tahun kalau tidak sholat dipukul. Usia kamu berapa, Dek? Sudah 15 tahun, Bang. Semestinya tidak dipukul, dibunuh. Iya. Sholat. Al-farqu bainal mu'min wal kafir sholat. Yang membedakan orang mukmin dengan orang kafir adalah sholat. Jangan main-main masalah sholat. Kere sekalipun harus sholat. Mengapa sholat? Karena semua rukun Islam ada di dalam sholat. Syahadat ada di dalam sholat. Contohnya syahadat gimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada di dalam sholat. Tuh. Sholat tidak boleh makan, tidak boleh minum.
Puasa tidak boleh makan dan minum. Begitu juga di dalam sholat. Berarti puasa ada di dalam sholat. Zakat adalah pengorbanan. Di dalam sholat kita mengorbankan waktu untuk melakukan ibadah sholat. Zakat, haji ada di dalam sholat. Usalli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblah. Kiblat itu ada di Ka'bah. Ada di Mekah, di Masjidil Haram, ada di Ka'bah. Salah satu rukun haji adalah tawaf di Ka'bah. Apa yang tidak melalui sholat? Nah, adik-adik mahasiswa ya, saya tidak mau mengatakan anak-anak. Mas-mas, mbak-mbak, saya tidak mengatakan anak-anak, tapi adik-adik. Supaya tidak ada jarak di antara kita. Sepakat? Dengan mahasiswa kalau pergi PPL apa-apa itu satu bis dengan saya. Ya kan, dia panggil, Pak, jangan panggil Pak di bis ini, panggil Mas. Nanti kamu panggil Pak itu nanti di kampus. Di mobil di bis ini kita panggil Mas. Kenapa begitu Pak? Supaya tidak ada jarak di antara kita. Ya Pak ya? Itu kelihatannya Kang Dur itu sangat serasi sekali bajunya dengan Mbak Yunda. Warnanya putih. Ya, baju putih kancingnya 5, hilang 1 dibelah 2. Biar sakit dipukul mama. Asal jadi kita berdua. Masya Allah. Aduh, malam Jumat. Apa yang tidak melalui sholat? Ingin kaya, ingin murah rezekinya, lakukan sholat. Sholat duha. Ada jamaah datang ke rumah, Pak Ustadz, aku sholat duha Ustadz. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi rezeki saya seret terus Pak Ustadz. Rezeki itu tidak harus, ini apa ini Mbak? Masya Allah tangan. Yang bilang duit itu siapa? Matre amat ya Allah ya Rahman ya Karim. Mahasiswa UNES apa UIN? Hah? UNES? Pantas. Undip ngalian? Universitas depan POM. Ya. Lakukan sholat duha. Kalau ingin terpuji di hadapan Allah dan di hadapan manusia, lakukan yang namanya sholat tahajud. Sholat enggak, itu enggak usah banyak-banyak. Tahajud 2 rakaat. Duha 2 rakaat. Tapi istiqomah. Enggak usah banyak-banyak. Kalau kita merasa bergelimangan dengan dosa, kalau kita merasa berlumuran dengan dosa, kita melakukan yang namanya sholat taubat. Sholat taubat. Nggak usah banyak-banyak, lakukan 2 rakaat. Kalau merasa kita ini semuanya, kita semuanya ini merasa bahwa kita ingin hajat kita. Kita punya keinginan besar, lakukan yang namanya sholat hajat. Ya. Kalau bingung memilih calon istri, apakah Yunda, apakah Yundi? Harus melalui sholat istihara. Tapi mohon maaf ini saya buka rahasia. Saya dulu 6 tahun di Arab. Di Mesir, dalam keadaan bujang, pulang. Pada saya pergi ke pesantren saya ke Jawa Timur. Kata Pak Yai saya, mau apa kamu Aludin? Saya mau menikah. Oke, kata Kiai saya, mana paspor kamu? Diambillah paspor saya. Nanti malam saya akan pertemukan dengan seorang perempuan. Ustazah, oke.
Terus dipertemukan saya. Terus kata Pak Kiai, bagaimana? Mau menolak gimana? Saya bilang, Pak Kiai mohon maaf, saya mau sholat istikharah dulu. Oke, kata beliau, sholat istikharah. Subuh-subuh setelah sholat subuh, Aludin sini, gimana? Sudah nampak perempuan yang saya lihatkan tadi malam? Belum nampak Pak Kiai. Dalam sholat istikharah belum nampak. Sholat lagi. Seminggu saya ditanya, bagaimana sudah sholat? Belum nampak, belum. Aku nggak sholat. Aku nggak sholat istikharah, aku orang gelem kok. Aku orang gelem. Tapi, nah ini yang dikatakan oleh Kang Dur tadi itu. Kita belajar etika dan estetika. Nek saya nolak langsung, moh yai. Kan su'ul adab kan. Ya Pak ya? Tidak ada etika kan, tidak ada akhlak kan. Tapi mau sholat istikharah dulu Pak Yai. Kendati pun saya tidak sholat sesungguhnya. Tapi kalau begitu Ustadz bohong, saya bohong. Ya itu urusan lain kan. Urusan lain. Tapi bagaimana kita ta'zim kepada kiai kita. Kan boleh bohong kan? Boleh nggak bohong? Boleh. Ketika ada orang lewat di depan rumah saya membawa pedang. Pak Waludin, nama saya Waludin. Pak Waludin, jenengan lihat nggak Kang Dur? Kenapa mau saya bunuh dia? Saya katakan saya nggak lihat. Padahal saya ada tadi lewat kan. Kalau itu kan artinya boleh berbohong demi kebaikan. Kalau ada orang bawa pedang gitu kan. Pak Waludin, lihat nggak Kang Dur sini? Oh ada barusan. Kan mati orang kan. Boleh kita berbohong dalam kebaikan. Lanjut ya. Sholat. Jadi kalau kita dalam kekeringan sholat, istisqa. Ketika kita menyambut kemenangan melawan setan dalam 1 bulan Ramadan, kita sholat Idul Fitri. Ketika berbagi kepada sesama, sholat Idul Adha. Ketika kita gerhana bulan, gerhana matahari, kita melakukan sholat. Apa yang tidak melalui sholat? Saat ini kita sholat di belakang imam. Sampai nanti pada masanya kita sholat di depan. Akhirnya kita disolati di depan imam. Jangan main-main masalah sholat. Tidak ada tawar-menawar masalah sholat. Tapi sayangnya jenengan-jenengan ini, apalagi subuhnya. Ayo, subuh tadi yang bolong subuhnya. Yang tidak sholat subuh tadi siapa? Ayo, angkat tangan. Kita doakan supaya dapat jodoh. Jangan jenengan melakukan sholat tahajud di malam hari. Karena apa? Karena kesandung. Allah. Haknya itu bukan khusyuk membaca ayatnya. Tetapi khusyuknya itu karena hati ini yang sakit. Putus cinta di batas kota. Bukan menghayati bacaan sholat. Tapi menghayati tentang derita yang dialami pada dirinya. Ya Pak ya? Halo. Padahal ada firman Allah Ta'ala. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khasyun. Alangkah beruntungnya orang-orang beriman. Ketika sholatnya dalam keadaan khusyuk. Pertanyaannya kapan penjenengan sholatnya khusyuk? Sholat saya khusyuk ketika kesandung. Begitu ya Mbak ya.
Yang tertawa pasti pernah melakukan itu. Jenengan pernah? Mana lanang suruh sholat. Apa yang tidak mau sholat? Maka atas dasar itu kita harus menghargai tentang perjuangan baginda Rasulullah dari yang wajibnya 50 menjadi 5. Itu aja keteteran. Hidup ini, mohon maaf, hidup ini hanya menunggu waktu sholat. Maka dalam firman Allah Ta'ala, hafizu ala salawat. Pelihara sholat Anda. Tidak mengatakan pelihara harta Anda, tapi pelihara sholat. Artinya kita harus sholat di awal waktu. Di awal waktu. Saya kadang-kala heran. Kalau orang pergi umroh, haji, jam setengah satu sholat zuhur, azan zuhur, waktu zuhur, jam 12.30, jemaah berbondong-bondong jam 11 sudah ke masjid. Padahal di Masjidil Haram tuh pahalanya 100.000 kali ganda. Kudune di Indonesia itu lebih sergap. Tapi apa yang terjadi? Azan sudah, puji-pujian sudah. Ono sing teko ora? Hah? Penuh nggak masjid? Paling masjid itu kadangkala 3 in 1 atau 4 in 1. Dia tukang azan, dia makmum, dia jadi imam, sekaligus 4 in 1, tukang resepsi. Yang lucunya lagi dia berdiri sawu suhufakum, luruskan sopnya. Oh, sop apa di belakang nggak ada orang kok. Sholat tidak bisa ditawar mas. Sholat tidak bisa nek penjenengan nggak mengeluarkan zakat ya iyalah. Karena hidup pas-pasan. Nek penjenengan nggak haji nggak umroh ya iyalah. Tapi masalah sholat. Sholat setiap hari. Puasa hanya 1 kali dalam 1 tahun. Zakat 1 kali dalam 1 tahun. Haji 1 kali dalam 1 tahun. Tapi sholat. Maka pantas. Maka pantas kalau baginda Rasulullah SAW bersabda. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa mendirikan sholat, maka dia mendirikan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia menghancurkan agamanya. Itu saudara. Sholat harus di awal waktu. Kalau di akhir waktu, Masya Allah, nggak akan khusyuk. Apalagi saking repotnya, ya kan, saking sibuknya, usolli fardhu zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, rapelan. Ya. Saya pernah contohkan di sini, ya. Jenengan naik kereta api jam 12 siang. Ke stasiun ada jam berapa? Jam berapa stasiun? Jam 12 siang Anda berangkat naik kereta api ke Surabaya. Jam berapa di stasiun? Jam 11. Kenapa? Takut kalau terlambat. Kalau terlambat takut kalau ketinggalan yang terlambat. Nah, takut kalau tiketnya hangus. Kalau hangus maka kita akan mendapat kerugian. Ya Pak ya? Pernahkah jenengan merasa menyesal ketika terlambat sholatnya? Pret. Ini contoh. Ini yang sering saya sampaikan. Kenapa kita mengejar dunia sampai setengah mati? Padahal urusan dunia itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Mengejar akhirat hanya setengah hati. Padahal akhirat itu adalah sesuatu yang
Pasti. Menyesal terlambat. Tidak sholat pun jenengan tidak pernah menyesal. Astagfirullahaladzim. Pernah ngono? Halo. Kok pada menang kabeh? Penjenengan sholat zuhur kemudian karena saking sibuknya akhirnya tidak sholat zuhur pendengar pernah beristighfar? Yang bilang insyaallah mana? Mau tak lihat rai ini piye? Raimu ketok. Nek tidak ketok bukan rai jenenge bokong. Mbak. Pernah menyesal? Halo. Halo Mbak. Ini bisu apa sih? Halo. Halo. Pernah merasa menyesal? Oh, Pak Awal nggak percaya aja. Ini maksud saya. Intinya jangan main-main masalah sholat. Saya rasa itu pas 1 jam sudah penyampaian saya. Barangkali ada yang mau sesuatu kita konsultasikan. Mari kita sama-sama. Monggo. Tepuk tangan dong. Istimewa sekali Abah penjelasannya, Masya Allah. Yun, Dalam. tenang musik wi pernah juara mau copat. Napa nggih? Oh iya. Oh, kula mboten ngertos malah. Makanya toh kon ngitung sih. Oh, Mau ngoten. copat malam hari ini